Hai, selamat datang di channel Cilok Film. Kali ini aku bakal membawakan film berjudul Deadpool yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Whit yang mengidap kanker stadium akhir, yang pada akhirnya ia sembuh namun berkamuflase menjadi mutan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simaklah video dengan melek. Namun sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan like di bawah ya. Seorang pria bernama Whit sedang berkunjung ke sebuah bar yang merupakan milik temannya bernama Wessel. Mereka pun berbincang-bincang yang sebenarnya topik pembicaraan mereka tidaklah penting. Whit bertemu dengan seorang wanita bernama Vanessa. Mereka berdua lalu menghabiskan waktu bercocok tanam. Sampai lama-kelamaan mereka saling jatuh cinta dan memilih untuk hidup bersama. Namun di suatu ketika Whit tiba-tiba jatuh pingsan dan di rumah sakit, dokter mendiagnosa Whit menderita kanker stadium akhir. Saat berada di rumah Whit, Vanessa gelisah mencari cara untuk menyembuhkan penyakit Whit. Namun ia mengatakan bahwa Vanessa tidak perlu mengkhawatirkannya. Singkat waktu, Whit pergi ke bar dan Wessel memberitahunya bahwa ada orang yang menawarkan pengobatan untuk menyembuhkan segala penyakit. Pria bernama Agent Smith mengatakan kalau ia tertarik pada latar belakang Whit yang merupakan seorang mantan anggota pasukan khusus. Agent kemudian merayu Whit dengan menawarkan sebuah pengobatan yang dapat memberikannya kekuatan super. Sampainya di rumah, Whit sedang kebingungan untuk memutuskan pergi atau tidak, karena ia tentunya mencemaskan kekasihnya Vanessa. Setelah semalaman mempertimbangkan, Whit pun pergi tanpa sepengetahuan Vanessa. Singkat cerita, Whit dibawa ke sebuah ruangan khusus, di mana tempat tersebut terlihat pasien-pasiennya yang aneh-aneh. Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita cantik bertampang gagah bernama Angel dan seorang pria bernama Ajax, yang merupakan penanggung jawab tempat tersebut. Ajax menjelaskan bahwa tempat tersebut tidak seperti yang Whit pikirkan, di mana ia melakukan eksperimen-eksperimen yang mengubah seseorang menjadi mutan dan juga prosesnya tidak semudah itu. Setiap pasien harus menjalani siksaan yang amat sakit untuk mengaktifkan gen mutan yang ada dalam tubuh pasien. Whit lalu disiksa secara bertubi-tubi, namun ia tidak juga bermutasi. Pada kondisi yang masih terikat, Whit lalu berbincang-bincang dengan seorang pasien yang kasar dengannya, hingga akhirnya Whit teringat akan sosok Vanessa. Ajax pun datang menghampiri mereka dan Whit mengungkit sebuah nama Francis, yaitu nama asli dari Jax, yang mengindikasikan bahwa tempat tersebut memang dipenuhi kebohongan. Karena merasa kesal, Ajax memasukkan Whit ke dalam sebuah tabung dan mengatakan sebuah kebenaran bahwa ia hanya memanfaatkan orang-orang yang sakit untuk dijadikan budak berkekuatan super. Ajax selalu mengurung Whit dan menurunkan kadar oksigen dalam tabung tersebut, hingga akhirnya seluruh tubuh Whit berubah dan bermutasi. Ajax kembali menemui Whit dan membuktikan bahwa ia telah berhasil menyembuhkan segala penyakitnya dan menjadikan Whit sebagai seorang mutan yang mempunyai kekuatan penyembuhan super. Ia juga mengatakan bahwa ia bisa mengobati efek samping pada seluruh permukaan kulit Whit. Karena dalam hati Ajax yang masih kesal pada Whit, ia berencana mengurung kembali Whit dalam tabung. Sesaat sebelum Angel menutupnya, Whit mengambil korek api dari mulut Angel. Singkat waktu, Whit menyurutkan korek api tersebut dan menyebabkan tabung oksigennya meledak dan menghancurkan seluruh tempat itu. Ajax datang kembali memeriksa tempat tersebut dan menyadari Whit sudah keluar dari tabungnya. Lalu tiba-tiba Whit menyerangnya hingga terjadilah adegan perkelahian. Dan ujung-ujungnya dimenangkan oleh orang penjahat agar nanti si tokoh utama bisa membalaskan dendamnya. Ajax menempelkan sebuah besi pada tubuh Whit sehingga Whit tidak bisa pergi kemanapun dan meninggalkannya di sana terbakar bersama tempat tersebut. Keesokan harinya Whit bangkit kembali karena kekuatannya dimilikinya. Singkat cerita, Whit mengikuti Vanessa dan berencana untuk menemuinya. Namun karena keadaan sekarang, ia pun mengurungkan niatnya karena merasa tidak pede. Whit kemudian menemui temannya Wessel. Ketika Wessel melihat wajah Whit, ia terkejut dan mengatakan wajahnya keriput seperti bekas terbakar. Whit mengatakan bahwa hanya Ajax atau Francis yang dapat menyembuhkan wajah seramnya. Akan tetapi Francis menghilang tanpa jejak dan Whit meminta bantuan Wessel untuk mencarinya.
Weasel menyarankan Wade untuk memasukkan kematiannya agar Francis tidak dapat menduga kedatangan Wade. Ia juga menyarankan agar Wade memakai kostum khusus untuk menutupi wajah seramnya dan memakai sebuah nama samaran. Wade pun seketika melihat papan polling kematian dan menggunakannya sebagai nama samaran, yaitu Deadpool. Singkat cerita, Wade membuat kostum seadanya dengan kain warna putih dan mulai membuat pola untuk mencari Francis. Ia pun menghajar satu persatu anak buah Francis. Namun kostum putihnya berlumuran darah. Singkat waktu, ia pergi ke laundry untuk menghilangkan noda darah. Lalu seorang wanita tua bernama Al yang tidak bisa melihat menyarankan agar memakai kostum merah saja. Wade membuat kembali kostumnya dan menghajar semua anak buah Francis. Lalu ia bertemu dengan Jane Smith hingga akhirnya Deadpool menemukan lokasi keberadaan Francis. Singkat cerita, Deadpool menaiki taksi untuk mencari Francis. Karena merasa gabut, ia masuk ke kursi depan dan mengajak bicara supir taksinya yang bernama Depinder. Setelah banyak bercerita tidak jelas, Depinder kemudian menanyakan kemana sebenarnya tujuannya. Deadpool mengatakan bahwa ia sedang mencari seorang anak nakal untuk meminta pertanggungjawaban dan segera memperbaiki wajahnya. Di tempat lain, Francis tengah melakukan jual beli senjata mutan yang selama ini ia kembangkan. Deadpool sampai di suatu tempat dan ia berencana untuk mencegat dan menghajar Francis di sana. Lalu ia melompat dari jembatan dan masuk ke sebuah mobil dan menghajar para penjahat sambil menanyakan di mana Francis. Have you seen this man? Sehingga setelah kelamaan bertengkar, akhirnya mobil tersebut terguling. Di tempat lain yang pastinya kalian sudah tak asing dengan sebuah sekolah yayasan khusus para mutan di film X-Men. Pria logam bernama Colossus melihat berita Deadpool di televisi. Ia pun mengajak seorang anak remaja bernama Megasonic untuk pergi ke lokasi di mana Deadpool berada. Deadpool yang tak kunjung menjelaskan kenapa ia memakai kostum merah, tujuannya agar para penjahat tidak melihat kalau ia berdarah. Deadpool kemudian menembak dan menghabisi para penjahat satu persatu. Someone's not counting. Deadpool kemudian mencari Francis ke dalam sebuah mobil, namun Francis tidak berada di sana, dan salah satu penjahat yang masih hidup mencoba menghajar Deadpool. Namun dengan mudah ia pun membunuh penjahat tersebut dengan kedua pedangnya. Kemudian Deadpool menghentikan orang yang mencoba kabur dengan sepeda motor dan menyadari pasti orang tersebut adalah Francis. Deadpool menghajarnya habis-habisan lalu menancapkan pedangnya pada Francis dan meminta agar Francis memperbaiki wajahnya. Saat Deadpool hendak memukulnya, ternyata Colossus sudah berada di sana, dan Colossus pun melemparkan Deadpool. Colossus berusaha membujuk Wade untuk masuk ke X-Men. Akibat kebanyakan ngebacot, akhirnya Francis berhasil kabur. Wade yang marah dan kesal menyalahkan Colossus dan menghajarnya. Namun karena Colossus merupakan manusia logam, tentunya Wade tidak bisa mengalahkannya. Colossus pun memborgol dan menyeret paksa Deadpool. Namun saat itu juga, Wade memotong tangannya sendiri dan melarikan diri dalam sebuah truk. Lalu ia sampai pada rumah persembunyian di mana serumah dengan wanita tua bernama Al yang menyuruh Wade memakai kostum warna merah tadi. Wade pun beristirahat untuk menumbuhkan kembali tangannya yang putus. Di tempat lain, Francis yang tambah kesal pada Wade berencana untuk mencari dan membunuhnya. Singkat waktu, Francis dan Angel mendatangi Weasel di barnya dan menanyakan keberadaan Wade. Namun Weasel tidak memberitahunya sehingga Angel menemukan sebuah foto Wade bersama seorang wanita yang tidak lain adalah Vanessa. Weasel kemudian memberitahu Wade bahwa Vanessa berada dalam masalah. Singkat waktu, Wade selalu mencari Vanessa ke tempat kerjanya. Wade melihat Vanessa, ia merasa tidak percaya diri dan malah pergi ke toilet, mencoba untuk meyakinkan diri untuk menemui Vanessa. Vanessa diberitahu bosnya bahwa di luar ada orang yang mengaku sebagai pacar lamanya. Vanessa menghampirinya, ia mengira bahwa orang tersebut adalah Wade. Namun ternyata ia adalah Francis dan Francis beserta Angel membawa Vanessa dan menjadikannya sebagai tawanan. Wade marah-marah karena Vanessa telah diculik. Lalu ia mendapatkan sebuah pesan dari Francis yang menyuruhnya Wade untuk mendatanginya di suatu tempat. Singkat waktu, Wade meminta bantuan Colossus dan juga Negasonic. Lalu mereka pun berangkat dengan menaiki taksi Depinder dan sampai di sebuah tempat yang terdapat sebuah bangkai kapal raksasa Helicarrier. Kemudian terjadilah adegan pergelutan antara kubu Wade dan juga kubu Francis.
Dengan bantuan dari Negasonic, Wit pun berhasil menaiki bangkai kapal dan akhirnya bertemu dengan Francis dan terjadi adegan perkelahian. Colossus yang sopan dan baik hati memberitahu Angel kalau anunya melorot. Memanfaatkan kelemahannya, Angel pun memukul Colossus sekuat tenaga di bagian bola besi. Angel menggunakan sebuah kawat tembaga untuk mencekik Colossus. Melihat kalau Colossus sekarat, Negasonic mengeluarkan kekuatan satarik tenaga dan menghajar Angel. Namun karena kekuatannya terlalu dahsyat, sampai-sampai membuat bangkai kapal mulai roboh dan Wit mencoba menyelamatkan Vanessa dengan memasukkannya ke dalam tabung. Sesaat setelah bangkai kapal runtuh, Negasonic mengeluarkan Vanessa yang alhamdulillah ternyata masih hidup. Deadpool kembali menghajar Francis dan memintanya untuk segera memperbaiki wajahnya. Namun Francis berkata bahwa ia berbohong dan wajah Deadpool emang tidak bakal bisa disembuhkan. Karena merasa kesal, Deadpool berniat menembak kepala Francis, namun tiba-tiba Colossus kembali mengeluarkan ceramahnya. Di tengah-tengah ceramah Colossus, Wit pun menembak mati Francis. Vanessa lalu menghampiri Wit dan memukulnya kuat. Wit pun meminta maaf dan menjelaskan kenapa ia tidak bisa segera menemui Vanessa. Karena Wit takut Vanessa tidak bisa menerima kembali Wit pada kondisinya saat ini. Karena penasaran, Vanessa membuka topengnya dan wajahnya tertutup poster Hugh Jackman yang merupakan aktor pemeran Wolverine. Hingga akhirnya Vanessa melihat wajah asli Wit yang keriput, namun seperti biasa, cinta sejati mengalahkan semuanya. Di akhir film, Wit dan Vanessa berciuman dan film pun selesai. Dari film ini, ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.